Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nur Fadilah, absen 13 dari kelas 11 DPIB 2. Saya akan menjelaskan materi tentang drainase jalan dan jembatan. Bab 3 yaitu drainase jalan dan jembatan. Yang pertama adalah definisi drainase. Drainase merupakan sebuah metode yang dipergunakan untuk mengalirkan atau menguras kelebihan air yang tidak sesuai dengan keinginan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak yang buruk yang diakibatkan air yang berlebih tersebut. Selain itu, drainase juga berguna untuk mengontrol kualitas tanah yang berkaitan dengan salinitas. Dan yang kedua adalah macam-macam drainase. Macam-macam drainase berdasarkan sejarahnya adalah drainase alamiah dan buatan. Berdasarkan letak salurannya, ada drainase permukaan tanah dan bawah permukaan tanah. Berdasarkan fungsinya, yaitu single purpose dan multi purpose. Dan berdasarkan konstruksinya, ada saluran terbuka dan saluran tertutup. Dan yang ketiga adalah tujuan pembuatan drainase pada bangunan. Tujuannya yaitu 1. Upaya yang dilakukan agar bisa meningkatkan kesehatan lingkungan pada daerah pemukiman. Kedua, sebagai upaya untuk mengendalikan kelebihan uapan air agar tercipta keamanan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah mengurangi daerah-daerah genangan air yang berakibat pada munculnya beberapa penyakit yang membahayakan manusia. Dan tujuan yang keempat yaitu merupakan usaha untuk memperpanjang umur bangunan sehingga dapat menghemat anggaran. Dan yang keempat adalah fungsi pembuatan drainase. Yang pertama adalah menjadikan wilayah yang tergenang air menjadi kering sehingga tidak menimbulkan kerusakan infrastruktur daerah perkotaan dan juga tidak merugikan manusia. Yang kedua, genangan air pada tampungan air cepat dikeringkan supaya tidak menimbulkan genangan daerah perkotaan. Ketiga, pengendalian sebagian air permukaan yang berasal dari air hujan untuk digunakan sebagai cadangan air tanah dan daerah perairan. Dan yang kelima yaitu pola-pola drainase. Pola-pola drainase adalah pola siku, paralel, broad iron, alamiah, dan radial. Yang keenam yaitu bentuk saluran drainase. Bentuk saluran drainase adalah trapesium, persegi, segitiga, dan setengah lingkaran. Dan yang ketujuh yaitu sistem jaringan drainase. Sistem jaringan drainase perkotaan pada umumnya dibagi atas dua bagian, yaitu sistem drainase mayor dan sistem drainase mikro. Dan yang kedelapan yaitu tujuan dalam pekerjaan drainase jalan raya. Yang pertama adalah agar tidak terjadi genangan, maka air hujan dialirkan dari permukaan jalan. Kedua, adanya penyumbatan pada alur alam, sungai dan badan air lainnya oleh permukaan jalan raya, maka drainase ini adalah yang berfungsi untuk mengalirkannya. Ketiga, agar fungsi jalan raya tidak terganggu, maka air irigasi atau air buangan yang melewati jalan raya dialirkan dengan drainase yang ada di sekitar jalan raya. Dan yang kesembilan yaitu akibat yang ditimbulkan oleh air yang menggenang adalah kelancaran lalu lintas terhambat berakibat pada terhambatnya kegiatan sosial ekonomi, boros bahan bakar, dan juga kerusakan mesin. Dan yang ke-10 adalah definisi drainase jembatan. Drainase jembatan merupakan drainase lantai jembatan yang merupakan bagian yang ada sepanjang lantai untuk pembuangan air dari lantai tanpa mengenai benda. Yang termasuk dalam drainase lantai jembatan adalah deck drain, pipa penyalur, dan pipa drainase untuk jembatan. Dan yang ke-11 yaitu bentuk track drain pada umumnya adalah bentuk persegi, permukaan berongga atau berlubang. Terdapat tampungan pada bagian bawah untuk disampaikan ke pipa pembuangan.
Bentuk deck grind tergantung dengan jenis yang digunakan, apakah tipe lurus atau leher angsa. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.